Bismillahirrahmanirrahim. Dari SMS yang saya terima, saya diminta untuk menyampaikan sambutan sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta VTC bisa mendengar suara saya dengan clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang saya hormati Bapak Ilham Mandrova, Ketua Umum Nias Pesisir. Yang saya hormati Bapak Irfan Marunduri, Penasihat Nias Pesisir. Yang saya hormati para tokoh-tokoh Nias yang ada di Jakarta yang hari ini berkesempatan hadir. Saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan abang saya ada di sini. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Dedi Yusuf, anggota Komisi 10 DPR RI. Alhamdulillah saya lihat masih tetap segar dan semangat hadir dalam acara ini. Saya sangat merasa terhormat hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Hadirin sekalian, adik-adik peserta video tourism contest yang malam ini hadir di dalam video conference ini. Hadir juga Bapak Khairul Hidayat Tanjung, Sekretaris Jenderal Nias Pesisir, Bapak Ahmad Yasir Zebua, Ketua Kebudayaan Nias Pesisir, para narasumber yang saya hormati, para hadirin peserta yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kita dapat bertemu pada acara video tourism contest dengan tema Nias by the Sea, yang merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat berada di tengah saudara-saudara semua. Bapak, Ibu, dan para peserta yang saya hormati. Saya mengenal Nias tidak hanya baru saat ini atau setelah beberapa tahun di DPR RI, tapi saya cukup lama mengenal Nias. Begitu menginjakkan kaki di Jakarta, banyak hal tentang Nias yang saya mendengar langsung dari sahabat saya Asaldin Gea, yang pada saat itu kami sama-sama, bahkan sampai sekarang, tapi waktu itu lebih sering ketemu, sama-sama dengan Pak Prabowo, beliau sebagai ajudan dan saya sebagai sekpri beliau. Bagaimana beliau bicara tentang keindahan Nias, kehebatan Nias, keluar biasaannya Nias. Ini yang sangat yakin. Acara hari ini semakin meyakini saya bahwa Nias adalah daerah yang harus kita segera sampaikan ke dunia luar. Banyak sumber daya yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin juga mengajak kita semua untuk melihat apa yang terjadi di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Saat ini adanya rasa takut yang melanda sebagian besar wisatawan dalam dan luar negeri, wisatawan domestik maupun asing seakan-akan masih enggan untuk melakukan perjalanan karena mistrust terhadap kesiapan destinasi dalam penanganan pandemi. Pada adaptasi kebiasaan baru saat ini, dunia pariwisata mengalami beberapa pergeseran kondisi, mulai dari yang semula berorientasi pada quantity tourism, sekarang lebih mengarah kepada quality tourism. Selain itu, para wisatawan mulai mengurangi interaksi antara manusia dan meningkatkan interaksi dengan alam. Aktivitas lebih mengarah pada aktivitas yang lebih ramah lingkungan. Salah satu bentuk wisata yang menjadi andalan wisata saat ini adalah wisata bahari. Jika kita lihat kontribusi wisata alam dalam pariwisata Indonesia, dari 20 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, 35%-nya diantaranya merupakan wisatawan dengan minat wisatawan alam. Lebih lanjut, wisata bahari menyumbang sekitar 2,4 juta wisatawan. Bapak, Ibu, dan para peserta yang saya hormati,
Pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan lebih khusus tentang bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir dalam memulihkan sektor pariwisata Indonesia pasca pandemi COVID-19. Jika kita lihat potensi alam yang dimiliki oleh negara Indonesia dengan potensi yang besar dari luasan laut sebesar 5,8 juta kilometer persegi atau sekitar 75% dari luas negara Indonesia. Saat ini kita memiliki sekitar 23,9 juta luasan kawasan konservasi. Di dalamnya terdapat potensi ekosistem dan sumber daya alam yang sangat besar. Namun potensi ini tidak lepas dari tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan wisata, khususnya wisata bahari di antaranya. Yang pertama, kondisi laut yang semakin terbuka dan semakin banyak pengguna sumber daya laut. Kedua, konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya. Ketiga, pencemaran dan degradasi ekosistem pesisir dan laut, serta kondisi yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 saat ini. Saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pembangunan pariwisata Indonesia, khususnya pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang semula masih mencanangkan target yakni besarnya jumlah kedatangan wisatawan. Namun pada RPJMN 2020-2024 lebih mengarah kepada mencapai target penghasilan masyarakat dari pariwisata. Bagaimana meningkatkan devisa pariwisata? Bagaimana peningkatan jumlah dan keterampilan SDM pariwisata, serta bagaimana meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata. Bapak, Ibu, dan para peserta yang saya banggakan, pada upaya membangkitkan perekonomian bangsa, pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional untuk membuka kembali kegiatan wisata dalam adaptasi kebiasaan baru ini, khususnya wisata alam. Dalam konteks wisata bahari, wisata alam ini adalah wisata yang dikelola masyarakat. Hal yang menjadi kekhususan dalam program ini adalah mengelola wisata yang terdapat pada wilayah pesisir. Masyarakat pesisir ikut aktif mengelola sumber daya dan ekosistem di wilayah pesisir yang kemudian kita kembangkan melalui kegiatan wisata sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Di sini Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir dalam mengelola pemanfaatan ekosistem untuk wisata bahari. KKP mencoba mensinergikan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dalam mendukung sektor pariwisata, khususnya wisata bahari. Peran KKP mulai dari meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan, konservasi laut, dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat dan efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, serta menciptakan multiplier effect. Kegiatan wisata bahari ini pada prinsipnya ada 3 hal yang bisa kita lihat, diantaranya adalah wisata pesisir, bentang laut yang menyajikan hamparan pasir putih yang indah dan hamparan pulau-pulau kecil yang terakhir adalah wisata bawah laut. Saya yakin Kepulauan Nias merupakan salah satu destinasi di Indonesia yang memiliki potensi ini semua. Bapak, Ibu, dan para peserta yang saya hormati, dalam mendukung pembangunan wisata bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengedepankan kebijakan mengelola wisata bahari berbasis masyarakat dengan pendekatan co-ownership, co-management, and co-responsibility. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki sebuah program nasional yang kami beri nama Desa Wisata Bahari atau kami singkat menjadi Dewi Bahari. Program ini memiliki 4 tujuan, yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat, perbaikan ekosistem dan lingkungan, perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam mengelola lingkungan dan sumber daya, dan pelestarian budaya pesisir. Dalam mencapai tujuan tersebut, ada 3 prinsip yang kami pegang, yaitu keberlanjutan ekosistem dan lingkungan. Kedua, peningkatan ekonomi. Ketiga, memperhatikan pelestarian sosial budaya setempat. Pada tahun 2019, kami telah memberikan bantuan program Dewi Bahari di Nias Utara dengan membangun pondok informasi dan memberikan bantuan alat selam. Bantuan ini sifatnya hanya sebagai penunjang bagi kegiatan
Bapak Ibu dalam mengembangkan destinasi wisata bahari berbasis desa. Kami berharap ke depannya lebih banyak program serupa dapat kami berikan di Kepulauan Nias yang indah ini. Konsep desa wisata bahari ini diharapkan dapat membangun rasa memiliki dalam diri masyarakat terhadap sumber daya alam yang kemudian masyarakat mengelola bersama-sama dan tanggung jawab bukan hanya pada kelompok pengelola namun pada para wisatawan yang datang. Lebih dalam lagi, KKP menghadirkan beberapa strategi dalam membangkitkan wisata bahari di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias, yakni 1. Penyusunan protokol SOP wisata dengan adaptasi kebiasaan baru, bersama dengan Persatuan Pelaku Usaha Wisata Bahari dan pemerintah serta pengelola wisata berbasis desa. 2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan sharing solusi mengatasi dampak pandemik terhadap sektor pariwisata yang diadakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para pelaku usaha maupun pengelola wisata. 3. Promosi wisata melalui online booking dengan memberikan jaminan dengan minat khusus yang belum berdampak COVID-19. 4. Modal kerja kepada pelaku usaha wisata bahari melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang biasa kami sebut adalah Badan Layanan Umum dengan bunga hanya 3%. Ini bisa diakses dengan tanpa syarat-syarat yang menyulitkan. Selama kegiatannya ada, apa saja bisa kita bantu untuk kegiatan sektor mendukung di sektor kelautan dan perikanan. 5. Relaksasi pembayaran angsuran pokok pinjaman bank atau KUR dan kredit komersial. Peningkatan geliat ekonomi yang berdampak pandemi COVID-19 melalui pengembangan wisata bahari merupakan hal yang sangat baik. Namun kita tetap perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan agar objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan dapat tetap terjaga. Kami di KKP telah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, agar lokasi yang akan didorong menjadi lokasi pariwisata akan terlindungi dan tidak ada kegiatan lain yang dapat mengganggu aktivitas wisata di wilayah tersebut, serta ekosistem yang berada di lokasi wisata tetap terlindungi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya pun mengapresiasi Nias Pesisir yang telah menyelenggarakan rangkaian video tourism contest atau VTC sebagai salah satu upaya untuk promosi wisata dalam membangkitkan pariwisata Kepulauan Nias pasca pandemi dan untuk meningkatkan geliat ekonomi kreatif masyarakat setempat dengan cara menarik wisatawan domestik dan asing, menjadikan Kepulauan Nias sebagai destinasi wisata serta menggali potensi putra-putri terbaik yang kita miliki untuk berkarya secara kreatif dalam menciptakan konten berupa video yang dapat diunggah pada berbagai media online maupun offline. Bapak, Ibu, dan para peserta yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya memahami yang namanya kompetisi biasanya ada pemenang. Adanya pemenang biasanya ada hadiah. Makanya mudah-mudahan kehadiran saya tidak hanya sekedar bicara dengan kemampuan yang terbatas yang saya miliki, saya ingin berpartisipasi untuk memberikan 25 juta hadiah dari kantong saya pribadi untuk para Terima kasih Pak Menteri. Mudah-mudahan Alhamdulillah. bangkitkan semangat. Saya juga lupa menyapa hadir di sini juga Direktur Jenderal Pengelola Ruang Laut PLT Bapak Dr. TB Hairu. Siap, Pak Menteri. Nanti beliau akan mengikuti kegiatan ini dan mohon kalau ada teman-teman dari Nias, Kepulauan Nias yang ingin mengusulkan baik secara perorangan maupun secara organisasi, kami selalu terbuka dalam membangun karena hakikat pembangunan itu hanya bisa berjalan kalau semua celah kita buka dan kami siap untuk membuka semua celah-celah itu. Makasih Pak Menteri. Pertemuan ini tidak hanya menghasilkan sekedar silaturahmi, temu kangen atau ajang menyampaikan informasi, tapi banyak hal yang bisa kita hasilkan sini. Kami mohon masukannya, Pak Ketua, manakala nanti ada kesempatan, semangat kami membangun Nias, banyak hal
Kami akan juga membangun sentra perikanan tangkap, karena yang kami tahu, perbatasan Laut Hindia, pusatnya ada di Kepulauan Nias, harus kita bangun lebih kuat lagi. Jangan sampai ikan-ikan yang lewat hanya dinikmati oleh kapal-kapal asing. Ini yang salah satu. Kemudian banyak lagi pola-pola lain, melakukan budidaya, tambak udang, lobster, dan sebagainya. Jangan sampai kemampuan yang dimiliki oleh negara kita hanya sekedar dinikmati oleh segelintir orang. Kami ingin menyebarkan kemampuan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Nias. Saya mengajak kita semua untuk tetap optimis membangun sektor pariwisata dengan saling bekerja sama, khususnya dengan munculnya wadah-wadah perhimpunan yang hadir dengan inovasi dan terobosan-terobosan dalam memajukan bangsa kita, Indonesia. Mari mendukung kegiatan pemerintah dalam membangkitkan kembali geliat ekonomi kreatif masyarakat. Maju terus generasi muda, terus berkarya, ciptakan konten-konten digital yang positif di media sosial. Sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah pantun, dua buah pantun untuk Parta. Sungguh indah si ikan hias, dipandang megah, menenangkan jiwa. Mari kita ke Pulau Nias, tempat beristirahat dan berwisata. Memasak beras menjadi bubur, jikalau kasat matang tandanya. Ayo ke Nias kita berlibur, nikmati lezat hasil lautnya. Terima kasih, salam sehat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Merdeka. Pak Menteri. Nanti hadiahnya biar diurus sama Ibu Putri langsung ke panitia. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Saya ada beberapa kegiatan lagi ya.